Gue dari kecil nggak pernah susah menabung karena memang susah. Jadi kalau nggak nabung mati. Ini yang terjadi di generasi ini, Klar. Oke. Di generasi ini tuh gini, kebanyakan orang mendapatkan income, mereka tuh nggak tahu sebetulnya level gaya hidup yang pas dengan income mereka tuh seberapa. Kenapa gue selama sekolah dulu orangnya tuh sering nggak tenang? Karena gue selalu deg-degan uang sekolah gue kapan bisa dibayar, kapan tidak. Tapi lu kebayang nggak kalau anak-anak yang sekolahnya tiap hari, puji Tuhan udah cukup, mereka bisa fokus belajar. Maka kondisi rumah pun akan tenang. Kenapa? Anaknya juga tenang. Oh, gue sekolah sampai suatu hari lulus, bokap nyokap ada dana pendidikan yang sudah disiapkan. Oke. Jadi persiapan dan punya uang nganggur ini, itu tuh sangat berpengaruh ke... Gue nggak tahu financial goal itu, gue nggak pernah dengar kata-katanya. Gue hire CFP, Certified Financial Planner. Nah di situ pertama meeting dia nanya, kamu ada financial goal apa? Terus gue kayak, nggak ada. Kenapa aku susah nabung? Silakan. Aku nabung nggak aku? Waktu. Semoga obrolan Titik. dua teman kecil ini bisa jadi berkat ya. Teman kecil, Teman iya. kecil ini. Kenapa? Kenapa nih, Teh? Kenapa susah nabung ya? Kenapa? Lu pernah mengalami fase di mana lu susah nabung nggak? Nggak. Oh, hebat. Karena kalau nggak nabung mati. Oh gitu, oke. Kalau gitu gue aja yang mulai ya. Gue aja yang mulai. Ini personal experience. Jadi, gue itu lahir di keluarga di mana gue tidak bisa belajar financial management dari orang tua gue. Jadi harus belajar sendiri. Nah, jadi gue tuh tidak dibiasakan untuk menabung dari kecil. Sementara yang gue lihat, financial habit itu tuh udah ingrained dari kita kecil. Kayak ada beberapa kata-kata orang tua yang udah di-repeat over and over again. Sampai itu tuh waktu kita dewasa, mau beli apa langsung terngiang omongannya. Jadi lebih bijak untuk menabung. Dan lu merasa itu hal yang benar karena dari kecil lu denger itu. Betul. Iya kan? Betul. Nah, kenapa tadi gue bilang, Klar, gue dari kecil nggak pernah susah menabung karena memang susah. Jadi kalau nggak nabung, mati. Itu juga ter-ingrain dari kecil. Baiklah, oke. Kalau nggak nabung, sekolah lu nggak kebayar. Kalau nggak nabung, lu nggak bisa kuliah. Jadi ketika orang bilang orang susah nabung, gue akan bilang, kenapa susah? Kan kalau nggak nabung, lu mati. Oke, berarti in this case lu privilege loh. Iya, ya mama gue seneng lah dengernya, biarpun gue berat jalaninnya. Tapi ya balik lagi, ini adalah sebuah habit dari kecil, gue agree banget. Kalau di posisi gue, kenapa gue bisa gantian ngomong kayak, kenapa orang susah nabung? Karena gue nggak pernah dapet POV di mana gue dari kecil nggak perlu nabung, tapi hidup gue baik-baik saja. Berarti keterbalikannya. Keterbalikannya adalah, akan ada sekelompok orang yang mungkin puji Tuhan diberkati, dan mereka merasa tanpa menabung hidupnya baik-baik saja. Bisa jadi. Iya, itu yang akan membedakan bagaimana pandangan lu terhadap pengelolaan uang menurut gua. Nah, jadi dulu itu mungkin banyak yang relate ya. Gue itu suka bingung. Misalnya, gue mau beli sepeda, harganya segini atau segini ya yang boleh. Kalau uangnya ada, kenapa nggak boleh beli yang mahal gitu misalnya. Atau kayak, gue mau liburan ke Bangkok atau ke Jepang ya, itu siapa yang boleh kasih tau kalau uangnya ada gitu. Jadi tuh dulu jujur gue sempat ada fase di mana gue tuh bingung gue nabung buat apa Teh. Itu dia yang bikin gue nggak bisa nabung karena gue nggak punya financial goal. Oh, kayak bapak gue nih kaya banget atau sebenarnya nggak kaya banget ya? Gimana? Kan nggak tahu dong, bener gak sih? Ini diceritain personal finance, bukan family ya, personal finance gitu. Ini yang terjadi di generasi ini, Klar. Di generasi ini tuh gini, kebanyakan orang mendapatkan income, mereka tuh nggak tahu sebetulnya level gaya hidup yang pas dengan income mereka tuh seberapa. Jadi harusnya bagaimana? Karena zaman sekarang tuh kalau kita kurang duit, kita gampang ambil dimanapun. Zaman dulu orang kalau mau ngutang susah, Klar. Sekarang pinjol ada, pay later ada, cicilan semua ada. Kenapa? Karena zaman dulu misalnya, suatu hari gue pengen bisa ke Jepang nih gitu ya. Nah, dua-dua gue masuk kerja, gue akan bilang apa? Doain ya, Klar, semoga 3 tahun lagi gue bisa ke Jepang. Artinya apa? Ada proses 3 tahun di mana gue akan menyisihkan untuk ke Jepang. Nah, periode zaman sekarang dengan gaji yang sama, mungkin 2-6 juta, gue akan bilang, kita berangkat aja ke Jepang. Kenapa ya? Gue tinggal pinjem dulu, cicil setahun. Kalau ke Jepang cuma sebulan cicil 1,5 juta, gaji gue 6 juta ya nggak ada masalah. Masih 4,5. Nah, itu yang terjadi di era ini. Nah, makanya kenapa gue bilang orang susah nabung itu kebiasaan pure menurut gue. Nah, tapi kebiasaan itu bisa muncul dari mana? Satu, tidak ada urgensi. Urgensi itu artinya apa? Yang tadi tuh,
Tidak ada kebutuhan mendesak di mana, kan lu nanya kan, sebenarnya tuh gue harus nabung atau enggak, goalsnya apa sih? Tidak ada yang salah, cuma mungkin puji Tuhan lagi tidak ada urgensi di sana. Nah ini fenomenanya menarik Teh, karena beberapa teman cewek waktu itu juga begitu. Oke. Mungkin kita merasa kayak, oh kan gue cewek, nanti kayak dibiayain sama pasangan gitu. Jadi kalau cowok mungkin lebih ada urgensinya, lebih ada. Nah tapi buat cewek-cewek yang, oke, misalnya nggak se-ekstrim sampai minjem duit gitu ya, tapi emang tabungannya itu bertambahnya sangat sedikit gitu. Menurut lu? Jujur kalau cewek, emang gue harus ngomong, populasi yang bisa menghitung kayak cowok itu minoritas sekali. Kenapa? Karena by default kita beda. Cowok itu logik, cewek itu feeling. Ya kalau di diskon yang kena pasti feeling duluan dong daripada logik. Ini hukum alam. Gue nggak bisa ngomong kayak, tapi kan ada nih cewek yang lebih pinter nyimpen duit dari cowok. Itu yang aneh sebenarnya. Itu kenapa ya? Nah itu karena balik lagi habit tiap orang beda. Tapi kalau by default manusia diciptakan nih, harusnya cowok lebih kuat hitungannya karena memang Tuhan menciptakan dia dengan logik. Cewek bukan yang nggak punya logik, punya banget. Tapi cewek adalah feeling based kebanyakan. Ketika mereka feeling based, masukin hitungan, susah dong. Ngerti gak? Jadi ini naturally menurut gue seperti itu gitu. Tapi secewek-ceweknya cewek harus nabung kan? Harus. Oke. Nah, problemnya gue balik. Kelar tiba-tiba lu tahun depan nikah, amin. Nabung nggak? Nabung. Kenapa? Berarti ada goal. Kenapa? Oke. Ada urgensi. Betul. Urgensinya apa? Gue nggak mau makeup gue diatur, gue bayar sendiri. Gue nggak mau gaun gue dibeliin yang asal, gue akan bayar gaun gue sendiri. Akhirnya lo akan menabung. Kenapa? Urgensinya muncul kan. Oke, gue punya satu personal story yang semoga banyak yang relate dan bisa inspire. Jadi, ada satu, gue suka journaling, ada satu masa di hidup gue kayak, oh ada framework namanya Wheels of Life, ada beberapa aspek dalam hidup, salah satunya finance. Terus kita harus nilai dari 1 sampai 10, menurut kita hidup kita itu berapa nilainya di aspek itu. Waktu gue nilai finance gue 3. Kok bisa? Walaupun karir gue nilainya tinggi. Oke. Karena waktu itu... Bentar, karir lu nilai tinggi, finance nilai rendah, berarti lu high earnings tapi low management of finance dong? Betul. Oke. Betul. Oke. Nah, jadi siapa tahu bisa relate ya. Jadi waktu itu gue merasa kayak, oh gue nggak harus terlalu atur kayak 30%, ini berapa persen. Aduh ribet gitu kan, pusing gitu. Jadi waktu itu gue merasa karir gue lagi bagus, tapi finance gue rendah. Nah, di situ gue mikir kenapa ya? Kenapa gue taruh finance ini 3 dari 10? Karena simply, gue tuh bahkan nggak tahu exactly, gue tahu kira-kira ya. Gue nggak tahu exactly gue berapa that I earned, how much that I spent, how much that I save, itu tuh kayak kira-kira semua. Kan? Jadi ada duit masuk, gue tabung, sisanya spend juga kayak ya kira-kira segini lah gue tahu. Tidak gitu. pernah tracking for real lah. Betul, abis itu besokannya gue decide kayak, oh gue nggak bisa nih begini terus. Jelek banget nih angka 3, pengen gue improve kan. Tapi karena gue nggak tahu where to start, gue nggak tahu financial goal itu, gue nggak pernah denger kata-katanya. Gue hire CFP, Certified Financial Planner. Nah di situ pertama meeting dia nanya, kamu ada financial goal apa? Terus gue kayak nggak ada. Terus intinya gue kayak bingung dan abis itu baru later did I find lah kayak, oh gue pengen goalnya ini, jadi lebih semangat dan akhirnya long story short before afternya ada gitu ya. Nah tapi yang menarik CFP gue tuh pernah bilang kayak gini. Kan gue bilang, lu tuh life changing banget di hidup gue, thank you ya udah ada. Gue sangat bersyukur kayak ada peran lu di hidup gue, jadi gue udah sekarang bisa nge-track income dan savings rate gue naik. Dari 3 sekarang berapa? Apa? Dari 3 sekarang berapa? 7? 7. Wow. Masih bisa di-improve. Berarti kekayaannya udah naik 2 kali lipat, guys. Bukan. Itu bukan masalah amount of money-nya ya. Ini triggering banget nih emang. Kan 3 ke 7, 120%. Ini financial management loh. Oh iya. Financial management, bukan jumlah uang di rekening ya guys. Hasil financial yang di-manage adalah pertambahan amin. Kekayaan. Amin. Ya lanjut. Nah, terus CFP gue bilang gini, I think more people should know about Certified Financial Planner. Oh, oke. Soalnya lu life changing banget, tapi nggak banyak loh yang aware. Tahu. Iya, terus banyak kok yang tahu, cuman masalahnya, ini masalahnya udah bukan logik lagi kan. Ini tuh masalah emotional. Oke. Dia bilang masalahnya nggak semua orang mau mengakui kalau mereka tuh sucks at financial management. Anjir, ini bagus banget. Tidak semua orang mau mengakui bahwa mereka itu sucks dalam financial management. Dan itu juga adalah diri gue waktu itu. Sebelum gue sadar, gue tuh selalu avoid topik-topik investasi, nabung.
kayak gimana nge-track finance. Kayaknya orang tuh mostly fokus melihat kesuksesan mereka dari penghasilan besar. Earnings. Gue punya bisnis, omset sekian, udah keren. Gue punya karir, gaji sekian, udah keren. Gue bisa menghasilkan uang sekian, udah keren. Tapi gak pernah komanya yang tadi tuh. Betul. Jadi setelah dapat sebenarnya gue sukses gak sih ngatur ini? Jangan-jangan dapat gede tahun depan gue gembel lagi. Ini very nice. Jadi gapnya itu cuman ketika kita mau mengakui dan menerima kalau kita tuh sucks at financial management, itu udah 50% of the job done. Gila, very Karena nice. abis itu lo jadi sadar dong, kayak lo kan buruk di hal ini. Masa lo gak mau improve? Berarti dari kecil gue udah sadar gue emang susah. No comment. Betul kan? Dari kecil gue udah tau, oh gue susah. Makanya dari situ muncul. Makanya kita memahkotai Theo dengan koko paling realistis, karena dia memang realistis banget ya. Tapi kalau aku dulu tuh tidak sadar kalau aku tuh buruk gitu loh manage keuangannya. Nah begitu, jadi emang gap growth kita itu cuman seberapa kita mau, seberapa discomfort yang bisa kita endure untuk mengakui kalau kita tuh tidak jago di situ. Begitu udah ngaku, udah terima, baru action dong pasti. Tuh kan, ini realistis tuh ini guys. Tahu, terima, betul, action. Betul. Oh ini very nice sih Clara. Gitu. Tapi tambahan satu lagi ya, mungkin lu sekarang udah mulai merasakannya. Yang banyak orang belum pernah ngerasain adalah gini. Orang mungkin ada yang merasakan income gue kecil terus kok gue nggak bisa manage, ya udah. Ada juga yang merasakan income gue besar tapi kok nggak ada sisa juga. Nah banyak orang tuh nggak pernah ngerasain Clara. Ketika mereka punya earnings yang bertambah, uangnya mereka kelola, sampai uang nganggur mereka atau uang yang diputerin ke investment itu bisa tambah terus, ketenangan hidupnya tuh meningkat. Sampai ke level di mana? Ini bisa mempengaruhi hubungan gue sama partner bisnis. Berteman, lu lihat gue happy mulu, jarang marah betul. Kan? Lu lihat gue marah baru sekali ke karyawan gue kan? Selalu traktir. Selalu traktir. Selalu traktir. Hah? Lu lihat gue apalagi sama pasangan adem ayem tenang-tenang. Kenapa? Karena uang spare banyak. Minggu lalu gue lagi ngobrol sama Billy. Jepang enak ya. Terus kita bilang, iya Jepang asik ya. Besok malam gue beli tiket Jepang. Kenapa? Karena uang nganggurnya banyak. Tuh. Very simple, chill. Dan itu akan membawa lu ke setiap decision lu terhadap hidup. Kemarin ada konten bagus banget ya. Billy yang kirim. Kemarin dibahas. Ada 2 orang ya Bill kalau nggak salah ya. Ini sama-sama suami istri gitu ya. Punya anak ya. Yang satu nggak ada tabungan, nggak ada apapun. Harus, sorry to say ini nggak ada maksud apa-apa, ini contoh doang. Ke BPJS, antriannya panjang banget. Yang satu punya uang bisa ke private doctor. Di sini digambarkan kondisinya beda. Yang satu antri, panas, lapar. Begitu nyampe ruang dokter, treatmentnya seperti itu. Begitu anaknya berisik di kondisi antri segala macam, orang tuanya tensinya naik. Begitu tensinya naik, suami istri akhirnya berantem. Yang ini private dalam kondisi kecukupan, nggak ngantri, adem. Malah begitu ada cek segala macam ditanya, butuh apa lagi? Kita bisa provide apa lagi? Nah, ini 2 hal yang sangat berpengaruh karena gue mengalami. Coba, kenapa gue selama sekolah dulu orangnya tuh sering nggak tenang? Karena gue selalu deg-degan uang sekolah gue kapan bisa dibayar, kapan tidak. Tapi lu kebayang nggak kalau anak-anak yang sekolahnya tiap hari puji Tuhan udah cukup, mereka bisa fokus belajar. Maka kondisi rumah pun akan tenang. Kenapa? Anaknya juga tenang. Oh gue sekolah sampai suatu hari lulus, bokap nyokap ada dana pendidikan yang sudah disiapkan. Jadi persiapan dan punya uang nganggur ini, itu tuh sangat berpengaruh ke lo punya kondisi keluarga, lo punya kondisi relasi. Affect a lot. Dan ini berlaku untuk baik laki-laki maupun perempuan. Makanya banyak jokes ya. Kalau anak teriak-teriak, yang lagi susah teriaknya apa? Diem gak lo, gini. Yang satu lagi memesnya apa? Nikita Willy pas anaknya teriak. Gentle parent. Dek, jangan gitu. Lantainya marmer, injek aja udah dingin. Lu marah-marah nih panas, injek marmer, dingin suhunya. Turun. Gue punya one last question, gitu. Teh. Kalau buat cowok, mungkin audiens Theo udah tahu lah ya, semua harus nabung, harus pinter. Ya kan? Nah, tapi untuk para adik-adik perempuan di sini, anggap gue adek lu nih, Teh. Terus gue kayak boros banget.
Dan gue nggak. Kenapa gue udah enak jadi anak tunggal terus punya adik kayak lu ya? Ini imaginary question. Kalau iya, what iya. if ya? Iya, Ceritanya iya. gue adik lu yang tidak bisa menabung dan sangat boros dan Iya, kayak, iya. aduh aku nggak tahu mau nabung buat apa. Kayaknya Iya, ini iya. lucu deh liburan Iya, kesini iya, seru iya, deh. Ya iya, udah kita iya. spend aja. Oke. What would you say? Kok to me? bayarin selesai? Yang bener. Iya. Udahlah Oke, ini. Oke. Oke, jadi ini versi yang alternatifnya ya. Alternatifnya ada lagi. Lu beneran mau bayarin adek lu? Kan tadi orang kalau punya duit tenang. Bener. Ada yang mau liburan bayar, nyokap gue aja Abis sekarang ini- yoga di Bali. Abis ini buka Google Form, siapa mau daftar jadi adek Theo? Anyway, gue kalau lagi ketemu pengusaha-pengusaha besar, kayak kemarin ketemu orang dari Jepang ya, pengusaha besar sekali, dia belum punya anak, gue pun kirim CV, gue bilang kalau lu mau adapt son, gue apply. Gue bisa bahasa, gue bisa belajar bahasa Jepang. Oke, sip. Iya. Oke, lanjut ya. Jadi gue akan mengingatkan mungkin gini ya, ini gue belajar dari orang tua gue, nyokap especially karena dia single fighter membesarkan gue. Teman-teman memang cewek itu tidak, menurut gue, nggak perlu terlalu pusing banget kayak ngebangun empire kayak cowok, tapi kalau yang mau silakan. Tapi menurut gue cewek itu harus sadar betul bahwa dia harus bisa protect diri dia. Oke. Karena sorry to say, pernikahan bisa kandas, keluarga bisa someday meninggalkan lu, teman makin tua makin dikit. Setidaknya kalau cewek gitu ya, tidak ada persiapan sama sekali. Ini pun buat cowok ya, maksudnya kalau nikah, biarpun cowoknya provide, dia pun harus ajarin bikinin tabungan buat ceweknya, ajarin beli emas, or anything, supaya apa? Suatu hari kelar, kita tuh pasti dipanggil Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, dan ada seorang ibu yang anaknya 3, terus ibu ini tidak bisa mengelola keuangan, Exactly. nggak punya pegangan, nggak bisa protect family, then the family crumble. Hancur sampai ke 3 orang di bawah. 3 orang yang crumbles itu akan tumbuh besar dengan kondisi tidak ideal. Menghasilkan another 3 keluarga crumbles lagi. Ini akan turun terus. Jadi ini hal yang menurut gue setiap orang harus tahu bahwa enggak, lu nggak harus sampai kayak bangun empire kok. Tapi at least lu harus bisa protect diri lu, dan protect diri lu di zaman ini pasti membutuhkan uang. Dan dunia kan bulat dan berputar ya. Iya. Mungkin kadang-kadang perekonomian lagi buruk, Iya. laki-lakinya tiba-tiba lagi jatuh. Ya never know. Never know. Jangan ditinggal. Bener. Tapi Betul kita dong. bisa, iya kan? Itu Iya. bentuk support yang bisa dikasih sama Betul. wanitanya Iya. untuk bisa. Jangan kayak, wah suami gue abis nih, gue masih punya duit, cabut dulu. Enggak, Nggak kayak gitu bukan tentunya. begitu. Tapi kayak ini justru saatnya kita Protect the support. family. Betul. Gokil. Dan kayaknya financial management itu never hurts ya, even though nanti di provide fully sama pasangannya. Enggak. Tapi kan juga teman-teman bisa ya bantu. harus belajar bahwa ketika kalian sucks dalam financial management, akuilah bahwa kalian sucks. Mungkin gue dari sebagai wanita ya, Iya. menurut gue financial management itu never hurts sih, Oke. as a skill. Karena even though nanti, ya puji syukur kita semua wanita mau ya dapat Iya. laki-laki yang provide Iya. fully. Tapi kan kita nggak tahu juga kalau misalnya nanti dunia bulat dan berputar, laki-laki Iya, lagi kebayang. sulit. Atau kalau nggak sulit pun bantu manage, siapa tahu. Dan at least ini skill yang lo harus pass on ke anak-anak gak sih? Benar. Jangan sampai anak lo kayak, kenapa menurut kamu papa kamu berhasil? Soalnya kakek saya berhasil. Itu hurts gila. Bener dong, at least kalau anaknya ditanya, oh ya karena mama jago simpen duit, karena papa jago kerja. Soalnya Beautiful gini, story kan? siapa tahu pasangan laki-laki kita itu banyak strength-nya yang lain, tapi financial management skill-nya perlu di complement, Iya. bisa juga. Bisa kan? juga, karena banyak orang high earning, tapi nggak bisa kelola. Betul. Karena balik lagi, mungkin gue tambahin sedikit lagi bahwa ini kalimat penutup doang, bahwa bisa mendapatkan penghasilan besar dan bisa mengelola keuangan adalah 2 skill yang totally Setuju different. banget, parah. Jadi jangan cari 2 cowok yang beda, tapi cari orang yang punya 2 skill yang beda. Cheers! Cheers.